Atau pembuktian bahwa orang Persia dan orang Jerman itu rasnya sama. Jadi kalau Al-Quran dinyatakan bertentangan dengan sains, itu sebetulnya bukan Al-Qurannya ya, tapi penafsirannya. Apakah manusia tidak pernah berpikir pada suatu ketika dulu lam yakun syai'am madhkura, belum merupakan apapun, tidak ada apa-apanya. Dalam surat Al-An'am informasi dikatakan bahwa wahuwallazi ansya'akum min nafsi wahidah, bahwa kamu diciptakan dari jiwa yang sama. Famustaqarrun wa mustauda, disitulah dititipkan di dunia dan bertempat tinggal di bumi ini. Kemudian dalam surat Al-A'raf dikatakan walakum fil ardi mustaqar, di bumilah tempat tinggal kamu. Al-Quran punya teori bukan berkembang dari kera, dari binatang apapun, tapi manusia begitu penciptaan awal itu sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan sengaja menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan manusia juga secara langsung sebagai manusia. Ini informasi kita lihat dari awal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sejak awal sudah bentuk sempurna. Ya, dengan mata yang sejajar, telinga di samping, mulut di tengah, kaki berjalan, jadi bukan merangkak dulu seperti kera semacam itu. Kemudian dalam surat Al-Infitar juga dikatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa gerangan yang menyebabkan engkau sombong terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan membentuk kamu sempurna dan membuat kamu menjadi tegak semacam itu. Jadi pakai fa itu dalam bahasa Arabnya seperti tidak ada jeda. Jadi ja'a zaidun fa amrun, si Zaid datang fa amrun, maka fa itu dan ya, dan Umar itu bisa datangnya dia masuk lagi, tidak ada jeda waktu, itu namanya fa itu macam itu. Kemudian dalam hadis Nabi sendiri ada diriwayatkan di Sahih Bukhari itu 6227, hadis nomor 6227 mengatakan bahwa khalaqallahu adama ala suratihi. Allah mencipta Adam itu ala suratihi, dalam bentuknya yang seperti ini. Jadi bukan berkembang dari binatang lain, bukan berkembang dari bakteri atau kuman-kuman atau dari plankton, tidak, langsung seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi. Ini para arkeolog itu menggali dan mencari fosil-fosil, ya, mencari artefak-artefak dan sebagainya. Ditemukan terutama di Tanzania, itu mungkin sekitar tahun 71-an lah kira-kira. Digali di Tanzania dalam kedalaman sekitar 600 meter. Di situ ditemukan tengkorak manusia, kemudian di sekitarnya ada piring, ada mangkok yang dibuat dari tanah itu, perabot rumah tangga. Lalu diperkirakan umurnya itu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Padahal kalau kita perhitungkan dari Adam sampai sini kan nggak sampai 600.000 tahun itu. Kemudian juga manusia di Nebraska ya, di Amerika itu, cuman ternyata pembuktiannya itu masih perlu diragukan karena dia hanya menemukan satu gigi, hanya gigi satu di Nebraska itu. Itu lalu dibuat gigi yang lain pakai gips gitu, dibikin hanya satu bukunya itu, dibikin bentuk, lalu dinisbatkan, lalu dinyatakan bahwa manusia itu hidupnya sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, tetapi ini di dalam surat Al-Imran dikatakan innallaha ijtaba Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ya alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Terjadi percampuran keturunan dari mulai
Adam, kemudian Nuh, Al-Ibrahim sampai Al-Imran. Al-Imran itu keluarga besarnya Sayyidina Masih ya, Isa Al-Masih. Itu semuanya kalau diperhitungkan tidak lebih sekitar 10.000 tahun ya yang lalu itu. Ya, Nabi Isa saja kan baru 2020 ya, sebelumnya ya sekitar 8.000 tahun semacam itu. Ini yang jadi persoalan. Kita kalau mengatakan bahwa Adam itu manusia yang pertama, seperti apa ya kan? Kemudian kita sekarang melihat di Afrika, hitam legam, giginya putih, matanya putih, rambutnya keriting, orangnya tinggi-tinggi. Kemudian di Cina kulitnya kuning, bukan putih, kuning ya. Kemudian matanya sipit, bulunya jarang. Kalau Arab bulunya lebat, orang Eropa merah kulitnya dan sebagainya. Kita di sini, pertanyaannya bagaimana etnis ini kok menjadi berbeda-beda? Ini juga pertanyaan belum terjawab sesungguhnya sampai sekarang. Kalau ya itu sebabnya karena pengaruh geografis, silahkan Anda tempatkan orang Uganda atau orang Nigeria tinggal di Belanda ya, terus diamati ada perubahan nggak, putih nggak kulitnya ya. Kemudian dia punya anak, kita bawa sepasang suami istri dari Nigeria tinggal di sana, lahirnya anaknya putih kayak hitam, cucunya ini menjadi persoalan. Kalau kita mengatakan ada manusia pertama, bagaimana bisa deoksiribonukleik asid itu berbeda-beda? Sebab itu sampai 400 turunan loh, DNA itu bisa membuktikan dari mana asal usulnya itu. Nah, tetapi ini kalau bahasa kenapa menjadi berbeda-beda itu sudah hampir terjawab dan bisa diterima oleh akal. Yaitu sejak munculnya teori-teori dari Ferdinand de Saussure, ahli seorang peletak batu pertama linguistik, itu bahwa bahasa bergeser berubah itu dipengaruhi oleh iklim, oleh kelembaban udara ya, oleh panas dan dinginnya, tinggi dan rendahnya dari permukaan laut, itu semuanya dibuktikan bahasa menjadi berbeda. Kita nggak usah jauh-jauh. Ini desa Cadang Pinggan, nyeberang sungai sekitar 300 meter, itu namanya desa Tulungagung. Bergeser di sini kita untuk mengatakan untuk menunjuk ya sesuatu, isim isyarah namanya itu. Kalau dekat namanya kien, agak jauh kun, kalau jauh sekali kan, kien kun kan. 300 meter kita bergerak ke sana, ke desa Tulungagung, nyebrang sungai Sinduparaja. Itu bukan begitu, bilangnya kiwin, kuwun, kawan. Bergeser 300 meter. Kita menyebut jembatan itu namanya kerteng. Sampai kecil sebutnya sasak. Sampai di Indramayu punya uak. Nah, di situ satu penelitian dalam filologi atau dalam bahasa Arabnya namanya fiqhul lughah, itu dinyatakan bahwa suara itu berbeda dari satu tempat yang lain. Lihat kelembaban udaranya, panas dan dinginnya, termasuk ketinggian dari permukaan laut. Saya menyeksaikan sendiri. Kucing di sini bunyinya apa? Meong, ya meong. Di Arab bunyinya niu, niu, niu. Mereka mengatakannya niu, bukan meong. Ya. Nah itulah para ahli linguistik, ya filologi atau filologa itu melakukan eksperimen
dengan lempengan platisir ya, terbuat dari logam tertentu dan berbentuk kelereng dari logam juga, diletakkan setempat, lalu di ketinggian yang sama di pantai diletakkan, dicatat suara itu berapa vibrasinya, ya kan begitu. Dibawa lagi ke hutan, dijatuhkan juga, dicatat juga, ke gunung, dicatat juga. Ternyata hasilnya berbeda. Suara itu vibrasinya berbeda karena dipengaruhi oleh faktor geografis ini. Orang Indramayu, dataran rendah, bahasanya keras enggak? Keras, seperti orang bertengkar. Ya kenapa? Karena kalau tidak keras tidak terdengar. Tapi kenapa di Bandung orang kok bahasanya lembut? Karena daerahnya akustik, kanan kiri gunung semua, nggak perlu ngomong keras-keras sudah terdengar. Jadi membuat watak mereka menjadi bahasanya lembut semacam itu. Nah itu bagaimana perkembangan bahasa. Tapi ada dugaan bahwa beberapa bahasa, beberapa kata dipelajari oleh namanya juga komparasi linguistik ya, perbandingan bahasa. Ya memang bahasa itu bukan sekedar bertemu, tapi memang ada bahasa induk awalnya ada. Sebelum kita menjadi bangsa lain ada bahasa induknya. Ada beberapa kalimat yang dicatat seperti bahasa Arab. Kanjeng Nabi Muhammad tuh bertapa di mana tuh? Gua ya. Bahasa Arabnya apa gua tuh? Kahf. Bahasa Inggrisnya cave. Apa Arab dari Inggris berbeda namanya? Nanti di bahasa Latin sana cafe namanya. Iya. Kemudian sukar, bahasanya gula. Bahasa Inggrisnya sugar. Bahasa Perancisnya sucre. Kalau di Italia saccharino. Nah, itu ada memang. Jadi ada bahasa induk yang menjadi ini, dan tetapi walau bagaimanapun bahwa sampai dengan teori metode komparasi linguistik ini sendiri malah justru terakhir ditemukan satu pembuktian bahwa orang Persia dan orang Jerman itu rasnya sama dari kajian bahasa. Kenapa? Tubinya di akhir sama-samanya. Jadi dalam bahasa Persia itu isnya itu di belakang. Muhammad Bradelman is. Jadi kayak Jerman juga sama. Kalau Inggris kan di tengah. Muhammad is ya Sudan. Kalau ini Sudan is maksudnya. Dan itu ternyata kapan mereka hijrah? Itu sekian ribu tahun yang lalu orang Persia hijrah ke Jerman ke sana. Dan sampai sekarang memang dibuktikan bahwa orang Jerman itu asalnya dari suku Arya. Ya, dari suku Arya, dari Persia semacam itu. Nah itulah kira-kira kita berbicara tentang Al-Quran sendiri yang akhirnya, jadi kalau Al-Quran dinyatakan bertentangan dengan sains, itu sebetulnya bukan Al-Qurannya ya, tapi penafsirannya yang sangat sederhana sekali dan lalu dianggapnya benar saja. Manusia dulunya tidak ada, langsung dijadikan ada, sudah jadi manusia, tidak melalui proses lagi. Kita dengar di dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tidak pernah berpikir pada suatu ketika dulu lam yakun syai'an madhkura, belum merupakan apapun, tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia sebenarnya, baru diciptakan. Kemudian dalam surat Yunus, wa makana nasu illa ummatan wahidah, manusia itu asalnya ummah wahidah, satu umat satu, fakhtalafu, lalu kemudian berbeda-beda. Didukung dengan Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah fa'ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Manusia itu tadinya satu, artinya bahwa
menjadi perbedaan semacam itu, bahasa berbeda, agama berbeda, itu karena proses perkembangan budaya dan sebagainya. Tadinya adalah satu, tetapi belum terjawab bagaimana bisa menjadi ras bangsa ini menjadi berbeda-beda. Kenapa ini jadi hitam, kenapa jadi putih, jadi kuning, kenapa kecil, kenapa besar, dan sebagainya, kan gitu. Sehingga bagaimanapun juga kita bisa melihat ras manusia itu dari bentuk tengkoraknya, seperti orang Jawa dengan orang Batak beda. Orang Batak ini rahangnya terbuka, kalau orang Sunda ngicup, kalau hidungnya mesek, orang mana tuh? Ya, kita juga sama semacam itu. Saya kira itu sajalah, saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya kira waktunya sudah habis ini, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.